Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Nirum. Di sini, di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang topologi jaringan melalui video interaktif berikut ini. Disimak ya. Hai adik-adik, gimana kabarnya? Semoga tetap bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai topologi jaringan komputer. Topologi jaringan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana cara komputer terhubung dalam satu jaringan. Topologi fisik menguraikan layout aktual dari perangkat keras, sedangkan topologi logika menguraikan perilaku komputer pada jaringan dari sudut pandang operator manusianya. Pada pokok bahasan kali ini, kita akan mengupas tentang topologi jaringan secara fisik. Adapun beberapa topologi jaringan antara lain, yang pertama topologi mesh. Topologi mesh, jaringan dengan topologi mesh mempunyai jalur ganda dari setiap perangkat pada jaringan seperti pada gambar berikut ini. Semakin banyak jumlah komputer pada jaringan, maka akan semakin sulit cara pemasangan kabel pada jaringan tersebut, karena jumlah kabel-kabel yang harus dipasang menjadi berlipat ganda. Oleh karena itu, pada jaringan mesh, setiap perangkat jaringan dihubungkan satu sama lain menggunakan jalur ganda untuk hub-hub utama sebagai jalur cadangan jika terjadi masalah di luar jalur utama. Adapun yang menjadi keuntungan dari topologi mesh adalah mampu menampung banyak pengguna yang aktif. Adapun kelemahan dari topologi ini adalah membutuhkan banyak kabel sehingga mengalami gangguan jaringan. Yang kedua, topologi star. Topologi star merupakan topologi jaringan yang sering digunakan. Pada topologi ini, kontrol terpusat dan semua link harus melewati pusat yang menyalurkan data tersebut ke semua simpul atau komputer yang dipilihnya. Simpul pusat disebut dengan stasiun primer atau server, dan bagian lainnya disebut dengan stasiun sekunder atau klien. Pada topologi star, koneksi yang terganggu antara satu node dan hub tidak mempengaruhi jaringan. Jika hub terganggu atau rusak, maka semua node yang dihubungkan ke hub tersebut tidak dapat saling berkomunikasi. Node adalah titik suatu koneksi atau sambungan dalam jaringan, sedangkan hub berfungsi untuk menerima sinyal-sinyal dan meneruskan ke semua komputer yang terhubung dengan hub. Adapun keuntungan dari topologi star yaitu fleksibilitas tinggi, sehingga penambahan atau perubahan komputer sangat mudah dan tidak mengganggu bagian jaringan lain, yaitu dengan cara menarik kabel menuju hub. Sehingga mudah dalam pengelolaan jaringan, kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan. Jika terdapat salah satu kabel yang menuju dot terputus, maka tidak akan mempengaruhi jaringan secara keseluruhan. Hanya kabel yang putus yang tidak dapat digunakan. Jumlah pengguna komputer lebih banyak daripada topologi bus. Kemudian kelemahan dari topologi ini yaitu boros penggunaan kabel. Jika hub rusak, maka jaringan yang berada dalam satu hub maka akan terganggu atau terputus. Berikutnya topologi yang ketiga yaitu topologi bus. Topologi bus menghubungkan komputer satu dengan lainnya secara berantai dengan perantara suatu kabel yang umumnya berupa kabel tunggal jenis koaksial. Semua node dihubungkan secara seri menggunakan kabel tersebut. Topologi bus umumnya tidak menggunakan suatu peralatan aktif untuk menghubungkan komputer. Oleh karena itu, ujung-ujung kabel koaksial harus ditutup dengan penahan untuk menghindari pantulan yang dapat menimbulkan gangguan yang menyebabkan kemacetan jaringan. Keuntungan menggunakan topologi bus yaitu hemat kabel dan harganya lebih murah. Karena harga kabel yang digunakan lebih murah dan pada jaringan ini tidak dibutuhkan hub layout kabel sederhana. Jika salah satu komputer mati, maka tidak akan mengganggu komputer yang lainnya. Kemudian dapat dengan mudah dikembangkan. Adapun menjadi kelemahannya yaitu deteksi isolasi kesalahan sangat kecil, kepadatan lalu lintas sehingga terjadi tabrakan file data yang dikirim. Apabila salah satu klien rusak atau kabel putus, maka jaringan tidak dapat berfungsi. Berikutnya topologi yang keempat yaitu topologi tree. Topologi tree merupakan kombinasi karakteristik antara topologi star dan topologi bus. Topologi tree terdiri atas kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai backbone. Komputer-komputer dihubungkan ke hub, sedangkan hub lain dihubungkan ke jalur tulang punggung atau backbone yang mempunyai topologi bus. Keuntungan menggunakan topologi tree yaitu kontrol manajemen lebih mudah,
karena bersifat terpusat dan terbagi dalam tingkatan jenjang. Mudah dikembangkan, didukung oleh hardware dan software dari beberapa perusahaan. Adapun yang menjadi kelemahan dari topologi tree ini, yaitu jika salah satu node rusak, maka node yang berada di jenjang bagian bawahnya akan rusak. Dapat terjadi tabrakan file, data, atau collision, lebih sulit untuk mengkonfigurasi dan memasang kabel daripada topologi lain. Yang terakhir, topologi yang kelima, yaitu topologi ring. Topologi ini mirip dengan topologi bus, tetapi ujung-ujungnya saling berhubungan, membentuk suatu lingkaran. Topologi ring menghubungkan node-node pada jaringan dengan bentuk lingkaran dengan cara setiap node dihubungkan dengan node berikutnya. Node terakhir dihubungkan dengan node pertama. Setiap node memeriksa data yang akan dikirim melalui jaringan. Jika data yang disebut dengan token tidak dialamatkan pada node yang dikunjungi, maka data berpindah ke node berikutnya. Adapun yang menjadi keuntungan dari topologi ini yaitu hemat kabel. Membangun jaringan dengan topologi ini lebih murah jika dibandingkan dengan topologi star. Dapat menghindari tabrakan file data yang dikirim karena data mengalir dalam satu arah, sehingga untuk data yang dikirimkan selanjutnya akan dikerjakan setelah pengiriman pertama selesai. Mudah untuk membangunnya, semua komputer pada jaringan mempunyai status yang sama. Adapun kelemahan dari topologi ini yaitu peka terhadap kesalahan pengembangan jaringan lebih kaku. Apabila kabel terputus, maka semua komputer tidak dapat digunakan. Demikian materi kita kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana dengan video pembahasannya? Pasti teman-teman sudah paham tentang topologi jaringan, meliputi pengertiannya, gambarnya, jenis-jenisnya, dan bagan-bagan dari topologi jaringan. Nah, sekian dari video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.